Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu ayyu syai'in hasilun laka min tahsili ilmil kalam. Ayyuhal waladu hei iling-iling anak, ayyu syai'in utawi endi-endine suwiji-wiji, iku hasilun kang hasil lakah kaduwe sira, min tahsili ilmil kalami saking ngasilaken ilmu tauhid, wal khilafi lan ilmu fikih, wa tibbih lan ilmu dokter, wa dawawinih lan ilmu sejarah, wal asy'arih lan ilmu syairan atau pira-pira syair, wan nujumih lan ilmu perbintangan, wal arudi lan ilmu arud, wan nahwi lan ilmu nahwu, wat tasrifi lan ilmu tasrif, ghairu tadyi'il umri kang ora niyak-niyakaken umur, bi khilafi dzil jalali kelawan nulayani perintai Allah kang duweni sifat agung, kelawan nulayani perintai Allah kang duweni sifat agung. Inni sak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun fi Injili Isa ing dalam kitab Injile Nabi Isa alaihi salatu wassalamu, ningali min saati ayyudu al mayyitu alal janazah ing tulisan min saati ayyudu ila akhirih, maknane min saati ayyudu awit saking mongsone yento den deleh sapa al mayyitu mayyit alal janazati ing atase panduso atau katil atau kereta Jawa, ila ayyu doa tumeka yento den deleh sapa al mayyit ala safiril qabri ing atase pinggire kuburan, yas'alu takon sapa Allahu Gusti Allah bi azamatihi kelawan sifat agunge Allah, bi azamatihi kelawan sifat agunge Allah minhu saking al mayyit, takon arba'ina ing 40 atau 40 apane soalan pitakone. Awaluha utawi kawitane arba'ina soalan iku yaqulu dawuh sapa Allah, abdi duh kawula ingsun, tahhartah wis nyuceni sapa sira mandorul khalqi ing nggon peningale makhluk, mandorul khalqi ing nggon peningale makhluk sinina ing dalem pira-pira taun, wa ma tahhartah lan ora nyuceni sapa sira mandori ing enggon peninggal ingsun,
sa'atan ing dalem sak mangsa, wa kulla yaumin lan ing dalem saben-saben dina, yanduruh ningali sapa Gusti Allah fi qalbika ing dalem ati sira, yaqulu halih dawuh sapa Allah, ma utawi apa iku tasna'u agawe sapa sira, iku tasna'u agawe sapa sira li ghairi krana liyane ingsun, wa anta halih utawi sira iku mahfufun kang den kepung bi khairi kelawan kebagusan ingsun. Ama antah ana ta ora ana utawi sira iku fa'asomu kang budek gitu ki, iku fa'asomu kang budek la tasma'u tegese ora krungu sapa sira, la tasma'u tegese ora krungu sapa sira. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad ayyu syai'in hasilun lak min tahsili ilmil kalam ila akhirih. Wahai anakku, apa yang telah kamu hasilkan, yakni daripada ilmu tauhid yang sudah kalian dalami, kemudian ilmu khilaf atau ilmu fikih, kemudian ilmu tib, kedokteran, ilmu sejarah, ilmu syairan, ilmu nujum, ilmu arud, ilmu nahwu, ilmu sarraf. Dari semua jenis ilmu yang sudah kamu hasilkan, itu apa pencapaianmu, bukti kamu berhasil dengan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Gusti Allah. Ghairu tadyi'il umri bi khilafi dzil jalal, yang mana pencapaian tersebut dalam bentuk tidak menyia-nyiakan umur dengan menyalahi apa yang sudah diperintah oleh Gusti Allah. Itu maksudnya. Jadi maksudnya demikian, kamu selama ini ngaji kitab, selama ini kamu belajar ilmu fikih, selama ini kamu belajar ilmu kalam, ilmu nahwu, ilmu sarraf. Lalu apa bukti keberhasilanmu? Yaitu jauh dari hal-hal yang dilarang Allah, kemudian menjalani apa yang diperintah oleh Allah. Itu buktinya mana? Itu maksudnya. Dari sekian banyak ilmu, mana yang mendekatkan dirimu kepada Allah dan mana yang justru membuat dirimu jauh daripada Allah. Lalu apa bukti bahwa semua ilmu yang sudah kamu dapat itu mewujudkan perilaku taatmu kepada Gusti Allah? Itu apa buktinya? Itu ya. Apakah selama ini kamu ngaji ada perubahan dari watak sampean, perilaku atau akhlak sampean? Apakah justru dengan kamu ngaji itu kamu memiliki perilaku yang sama atau jauh bertolak belakang dengan ilmu yang kamu hasilkan? Ini sebetulnya pertanyaan besar. Dan kesimpulan yang kedua, nanti yang Allah tanyakan ketika sudah berada di akhirat, kita itu tidak mungkin ditanya soal seberapa besar pengetahuanmu tentang nahwu, fikihmu seberapa dalam belajarnya. Tapi yang nanti akan ditanya Allah,
seberapa besar ketaatanmu kepadaku. Karena begini, semua ilmu itu kalau tidak menjurus kepada Allah, ujung-ujungnya akan merusak kepribadian kita sendiri. Ujung-ujungnya ilmu itu kita pelajari untuk membanggakan diri kita di hadapan orang lain. Muncullah sifat angkuh dan sombong nantinya. Oh, saya santri, saya habis mondok. Kalau kamu tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, coba seperti saya. Itu ada satu sifat keangkuhan pada diri kita. Kamu nyantri di mana? Saya di sana. Oh, apa saja yang kamu pelajari? Kamu paham apa? Apa yang kamu bisa? Itu efek daripada kalian belajar, kalian ngaji, itu bukan karena Allah, tapi karena untuk menghias diri dengan beberapa ilmu, sehingga kita dinilai jauh lebih unggul daripada yang lain. Dan ini yang menjadi hujjah nanti kan, menjadi dalil tok stempel bahwa kamu itu sudah tahu tapi melanggar, dan ancaman siksa akan semakin ditambah oleh Gusti Allah. Makanya ini tidak basa-basi. Imam Ghazali itu tidak basa-basi. Pokok sampean walim lah kayak apa orangnya, pintar kayak apa, pokok tidak taat sama Allah itu tidak ada gunanya semua itu. Kamu secerdas apapun, punya pengalaman ilmu apa saja, tapi semua ilmu tidak ngefek pada ketaatan, maka semua itu percuma. Nah ini tamparan keras bagi kita yang hanya ingin alim tapi tak ada keinginan untuk membenahi diri atau membenahi diri orang lain, atau tak mau mengamalkan ilmu. Ini tamparan keras bagi siapa? Bagi kita yang selama ini bertolak belakang dengan apa yang menjadi sejatinya seorang santri atau seorang pelajar. Ini ada satu riwayat bahwasanya Imam Ghazali menyatakan, inni ra'aitu fi Injili Isa, saya pernah melihat di kitab Injilnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tentu kitab yang dilihat oleh Imam Ghazali ini kitab Injil yang masih orisinil, qabla tahrif, sebelum ada revisi. Karena Injil yang sekarang ini banyak campur tangan daripada manusia, dirubah-rubah. Makanya tak heran kalau kitab Injil itu menyesuaikan daerah di negaranya masing-masing. Kalau di Indonesia Injilnya bahasa Indo, kalau di Inggris maka Injilnya bahasa Inggris, kalau di Madura ya pakai bahasa Madura gitu. Sampean perhatikan sendiri kayak gitu. Itu akibat daripada campur tangan manusia. Andaikan Quran itu dilegalkan, boleh diterjemahkan sesuai dengan bahasa masing-masing, dan lafaz yang asli yang orisinil itu boleh dihilangkan, maka akan rusak juga nantinya. Karena terjemahnya setiap ulama itu beda-beda, penafsirannya juga beda. Gitu kan? Ada versi Quran Danarum, nanti ada versi Quran Pasirian beda dengan yang ditempel itu nanti demikian, karena hasil dari otak yang berbeda-beda. Di sana disebutkan mulai saat mayit diletakkan di atas keranda. Tahu keranda sampean? Kendaraan tanpa roda atau katil, mending katil atau panduso. Tahu semua kan ya? Panduso, keranda, katil, kereta Jawa, rudone rudo menungso, itu kendaraan yang paling jujur kan? Siap mengantarkan kamu, pasti nyampe kepada tujuannya, itu akhirat. Jadi tidak ada ceritanya orang itu salah jalan ketika dibawa atau dipikul di dalam keranda.
pasti semuanya pada tujuan yang satu, yaitu kuburan. Nggak mungkin sampai nyangsang yang kayak nang TV biasa nang film Indosiar sampai katil ngeber, hebat gelu mayit deh. Bukan adab, malah hebat sang mayit itu terbang kemana-mana. Ini ketika mayit diletakkan, sampai mayit nanti diturunkan dan nyampe di pinggir kuburan, ada 40 pertanyaan dari Allah kepada si mayit. Bayangkan mayit ini kalian sekarang. Allah itu mengatakan begini, ya abdi atau abdi, hei tang hamba. Anggap ini kita yang ditanyai. Bayangkan, dan ini pasti kita nanti. Tohartah mandorol kholqi sinin, kamu bertahun-tahun membersihkan dirimu dari pandangan orang. Wajahmu selalu pakai sabun, dirawat agar kelihatan bersih, dipandang oleh banyak orang. Bertahun-tahun lamanya, mulai dari baru lahir dikasih sabun, sampai sepanjang umurnya, sampai meninggal, dia masih terakhir kali disabunin saat mandi. Pertanyaan Allah. Selama hidup, ketika kamu ingin melakukan satu perjalanan yang penting, pasti kamu akan berdandan. Bercermin dulu, ada yang salah ndak dari wajah? Apa nanti alisnya ada di bawah misalkan? Atau misalkan dari bajunya ada yang bolong atau tidak? Itu selalu kita perhatikan. Untuk apa itu? Untuk mendapatkan nilai yang baik di mata manusia. Itu banyak kan, ketika sampean pergi sholawat bagaimana? Apalagi yang perempuan, maca dulu di kamarnya, bibirnya yang agak kehitaman dikasih merah-merah, menstandi bengis keke keluar darah merah-merah tibi misalkan. Itu sangat diperhatikan, dan itu bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi wama toharta mandori saatan, dalam waktu sekejap saja, sesaat saja, kamu tidak pernah menyucikan tempat yang biasa aku pandang, yang biasa aku lihat. Padahal setiap hari aku memandangi tempat itu. Tempat itu di mana? Dalam dirimu. Apa itu? Qalbumu, hatimu. Paham gak maksudnya? Sampean pun harus sibuk adon-don tapi aten tak pikir. Berusaha melakukan satu perbuatan sekiranya dinilai baik oleh orang, tapi kita tidak berusaha sekiranya hati kita dianggap baik oleh Gusti Allah, atau perbuatan kita dohir juga dianggap baik oleh Gusti Allah. Ini yang sering kita lupakan selama ini. Sehingga pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari pertanyaan Gusti Allah ini, apa gunanya kita berpenampilan baik di hadapan manusia atau di mata manusia jika kita memiliki akhlak, perilaku atau hati yang busuk menurut penilaian Gusti Allah? Apakah orang yang di situ mulia dinilai dari banyak orang yang senang? Itu tidak. Ketika sampean melihat misalkan ada seorang kiai punya jutaan santri, ataupun ada seorang kiai punya jutaan muhibbin, orang yang cinta, apakah dia termasuk orang yang paling keramat? Kalau itu tidak mungkin. Kenapa? Penyanyi saja itu muhibbinnya banyak. Artis Korea yang jelas-jelas itu bukan orang Islam, yang jelas-jelas bukan waliyun min awliyaillah, itu yang ngefan jutaan orang. Kalau dinilai dengan dohirnya banyak pengikut, maka itu tidak mencerminkan.
tidak mencerminkan orang yang banyak pengikutnya tadi itu orang yang baik di sisi Allah. Lantas kemudian dengan penilaian yang seperti itu, apakah kita tetap ambisi mulai sekarang, mulai detik ini untuk memperbaiki dohir sementara batin kita biarkan? Ini yang harus kita jadikan PR bersama. Selama ini kita ngaji setiap pagi, sore, malam. Apa efek terhadap hati kita, terhadap perilaku kita, akhlak kita? Apakah ada atau justru biasa-biasa saja? Dan kalau biasa-biasa saja, berapa banyak orang yang terlibat dalam perjuangan ini yang Anda korbankan? Termasuk salah satunya adalah keluarga sampeyan. Kemudian Rasulullah itu juga menyayangi kita.